Kemarau yang berkepanjangan membuat petani memutar otak supaya hasil kebunnya tidak gagal panen. Mereka mencari cara alternatif, termasuk pengelolaan air menggunakan teknologi pertanian. Nusa Tenggara Timur memiliki musim kemarau yang lebih panjang, makanya membuat kebun-kebun yang ada di sekitarnya itu banyak mengalami kekeringan. Tapi sekarang saya mau membuat salah satu solusinya. Kali ini saya bersama warga desa Oof sedang melengkapi bahan sebelum melakukan perbaikan kincir air. Ini pohon yang barusan saya tebang adalah pohon lamtoro. Memang sengaja dicari yang ukurannya panjang. Kayu lamtoro alias petai Cina dikenal cukup kuat dan tahan lama. Membuatnya cocok untuk berbagai keperluan konstruksi dan perabotan. Selain tahan terhadap beberapa hama dan penyakit, struktur serat kayunya memiliki sifat elastis. Akibatnya tidak mudah patah saat mengalami tekanan atau benturan. Gini ya Pak? Oke, langsung kita jalan. Batang pohon sudah didapat. Kami harus segera menuju sungai untuk pemugaran kincir air. Ini dia ternyata penyebab kincir airnya tidak jalan. Dan juga ada beberapa bagian yang memang sudah rusak. Harus dibenerin, diganti. Ya. Ini ya Pak. Pak, berarti saya tinggal ambil kayunya ya? Ya, ambil kayu kok ganti tadi kayu. Kita potongnya di sini saja. Oke, saya ambil dulu, Pak. Ini ya, Pak. Segini cukup ya? Baik. Ini batang pohon pengganti yang rusak juga memang harus sama secara ukuran. Tidak boleh terlalu jauh berbeda karena akan berpengaruh sama keseimbangan kincir airnya. Tuh, kita bisa lihat semua dari batang pohonnya itu mirip-mirip ukurannya. Dalam satu kincir air yang tingginya itu 6 meter membutuhkan 32 bambu. Iya. Betul ya Pak, itu udah terhitung pasti? Iya. Kayak mandi ya? Ya mulai jadi nih. Sudah mulai jadi? Jadi. Pasang bambu lagi Pak. Pasang bambu satu lagi. Di mana pasang bambu lagi? Alat tradisional ini akan mengalirkan air ke kebun yang terletak di ketinggian 5 meter dan membantu memastikan kebun tetap teririgasi dengan baik. Daya tahan kincir air ini memang kurang lebih itu 1 tahun. Makanya setiap 1 tahun sekali kincir air itu akan diganti secara keseluruhan. Nah ini sekarang saya mau ngecek bagian atas itu ada saluran air. Apakah kotor atau ada bagian-bagian yang rusak? Makanya harus dicek dulu. Kincir air menjadi salah satu solusi hemat bagi warga. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, kincir ini membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan biaya listrik. Akhirnya kincir airnya sudah berputar kembali dan juga berfungsi dengan baik. Alat ini berputar pada sumbunya karena adanya dorongan aliran air sungai yang cukup deras. Sejalan dengan berputarnya kincir, alat ini sekaligus mengambil air dari sungai dan menumpahkannya ke talang penampung air. Selanjutnya, air dari talang didistribusikan ke lahan yang membutuhkan.
Kincir air ini menjadi solusi kreatif bagi warga lokal dalam mengatasi kekeringan di daerah sekitarnya. Selain hemat tenaga, hemat biaya juga. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Perairan Pulau Rote membentang di antara Laut Timor dan Samudra Hindia. Di dalamnya menjadi rumah bagi beragam biota. Indonesia terkenal sebagai produsen rumput laut terbesar kedua di dunia. Tidak hanya yang dibudidaya saja, melainkan banyak juga jenis rumput laut seperti yang mau saya cari sekarang, yaitu latu. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ini sudah di lokasi, jadi di bawah tuh udah banyak juga nih latu yang mau kita cari. Nah, nggak cuma saya yang mencari, tapi udah ada tuh di sana teman-teman yang mencari juga. 800 lebih jenis rumput laut tumbuh subur di perairan Indonesia. Namun, hanya setengahnya yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Ini dia yang kita cari, anggur laut. Dia memang tumbuhnya itu di pasir. Nah, kita cari yang seperti ini, yang ada bulat-bulatnya seperti anggur. Ini dia, Coccoloba uvifera, atau yang biasa dikenal dengan nama anggur laut. Sesuai namanya, si grape ini memiliki cabang-cabang kecil yang berukuran mirip dengan buah anggur, terutama saat masih muda dan berwarna hijau segar. Memang waktu yang tepat untuk mencari latu pada saat airnya itu surut supaya lebih mudah kita ngambilnya. Tapi karena sekarang ini surutnya itu pada malam hari, jadi otomatis kita butuh usaha lebih ekstra untuk mengambil latu ini. Akarnya sangat kuat. Wajar jika tanaman ini berfungsi sebagai penahan erosi pantai dan membantu melindungi daerah pesisir dari badai. Anggur laut ini atau latu, dia tumbuhnya tuh berjauhan. Aduh, makanya lumayan sulit mencarinya. Mos-mosan juga. Tanaman laut yang satu ini memang kalah populer dengan rumput laut, terutama dalam pemanfaatannya sebagai sumber agar-agar dan bahan tambahan dalam produk makanan. Sepertinya kakak sudah lapar ini. Dari tadi dicemilin terus. Saya juga jadi penasaran nih. Kayaknya enak kalau langsung dimakan. Enak banget ya? Coba. Saya mau cobain juga. Langsung. Iya betul. Krenyes-krenyes. Tapi memang kalau rasa dominannya itu asin. Ayo kita kumpulkan sini ya. Tidak hanya sedap dengan langsung dikonsumsi, namun bisa lebih nikmat jika diolah dengan cara sederhana ala masyarakat Rote. Habis ini saya mau ikut mengolah latu. Jika saya Jejak Petualang. Masak latu itu memang enaknya dibikin lawar. Jadi tinggal iris-iris bawang, cabai, dan gak lupa pakai cuka. Itu jadi ciri khas di sini. Berbeda dengan lawar khas Bali, lawar di pulau paling selatan di Indonesia ini tidak menggunakan protein berupa ikan sama sekali. Kak, ini cukanya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Sari, kamu tuang ya. Kamu yang tahu takarannya, aku aduk-aduk ini. Dengan sentuhan terakhir berupa cuka, membuat hidangan ini terasa lengkap. Perpaduan antara rasa asam, manis, pedas, dan asin. Yuk, ambil, makan rame-rame.
jika mereka ingin kumpul-kumpul bareng, itu harus ada anggur laut. Jadi bisa dibilang anggur laut itu sebagai simbol kebersamaan. Permata hijau dari dasar laut ini menjadi bukti nyata bahwa laut kita ini sangat kaya. Bukan hanya jadi sekedar makanan, tetapi bisa mempererat tali persaudaraan juga. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ayo kita makan lagi! Desa Olio, Kabupaten Kupang membuat saya penasaran akan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Nusa Tenggara Timur, yaitu menyiring. Nah ini sekarang saya mau mencari salah satu bahannya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Menyirih memiliki makna mendalam bagi warga Pulau Timor. Aktivitas kuno ini memanfaatkan bahan alami yang mudah didapat. Selain daun sirih dan biji pinang, keberadaan kapur sirih menjadi bahan wajib. Di pantai berlumpur ini, warga desa Olio biasa mencari kerang. Ini semakin tinggi airnya, semakin sulit juga mencarinya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa sambil berenang. Dapat! Nah ini nih. Om aku dapat lagi, tapi kecil. Warnanya masih kotor. Kerang dapat ditemukan hidup di perairan laut, payau, dan tawar. Dalam ekosistem perairan, kerang berperan sebagai pemakan sisa organik dan pemakan suspensi dalam rantai makanan. Susah sekali kalau nyari di permukaan lumpurnya karena memang harus dikorek dalam sekali. Kerang lumpur atau Andodentia edentula hidup dengan membenamkan diri dalam lumpur pada kedalaman 20 sampai 50 cm. Ini dia. Lumayan ukurannya besar karena dari tadi dapetnya kecil-kecil terus. Cara membuat kapur sirih di setiap daerah itu memang berbeda-beda. Kalau di NTT, membuat kapur sirih dibakar dengan kotoran sapi.